Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran teman-teman? Terdengar Terdengar Ustaz. Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz. Oh, ada yang jawab ya, tapi saya nggak ada suara di sini. Speaker. Coba lagi cek ya. Assalamualaikum. Beli Waalaikumsalam. Nah, baru ada nih suaranya. wabarakatuh. Ini ada 3 pengaturan, jadi eh, ada yang HD, ada yang virtual, ada yang HD lagi, speaker, same as system. Jadi makanya yang tengah-tengah semua ini. Jelas atau kecil suara saya? Kalau nggak jelas pakai headset nanti. Jelas Jelas Ustaz. Ustaz. Ya, Alhamdulillah, terima kasih responnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali hari Jumat malam Sabtu ya, dengan mengaji insya Allah tafsir Tustari. Nah, kita sudah sampai Al-Fatihah. Eh, Kemarin ada yang apa namanya menyampaikan bahwa ada beberapa, bukan ada beberapa ya, ada satu ayat yang kurang ya. Saya sudah kelewat gitu ya, tentang Ar-Rahmanir-Rahim ya. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Itu silahkan teman-teman bisa dielaborasi ya. Jadi kalau Ar-Rahmanir-Rahim sudah pernah kita bahas berkali-kali bahwa di situ tidak ada wawu ya, penghubung, sehingga bermakna Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya. Tidak bisa kita terjemahkan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Itu tidak bisa. Baik, kita lanjut ke surat Al-Baqarah di tafsir Tustari. Saya izin share screen. Ini PDF-nya ya. Al-Fatihah sudah. Sampai malaikat yaquluna amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat ghafara lahu ma taqaddama min zambi. Ini sudah ya. Nah, Al-Fatihah. Kita akan lanjut ke surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini share screen sana saya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Kalau belum Kelihatan. kelihatan. Ya. Nah, kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim ya, dari yang pertama dulu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, alif lam mim di sini yang akan agak sedikit panjang di sini akan kita jelaskan ya. Tapi kita baca dulu terjemahnya. Alif lam mim ini kalau kita cari di berbagai macam kitab kamus Arab ya, kamus macam-macam itu tidak akan kita temukan apa arti dari alif lam mim itu sendiri. Ya, ini adalah huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang apa namanya uh, mutasyabihat, huruf-huruf tersembunyi yang setidaknya ulama salaf itu membaginya menjadi dua. Ada yang mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wallahu a'lam, apa namanya
maknanya semuanya dikembalikan kepada Allah. Ada juga yang berusaha untuk menafsirkan, karena tidak ada larangan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi ya seseorang yang ingin menafsirkan alif lam mim. Tapi ini sampai orang Arab sekalipun tidak ada yang mengetahui ya, dari Abu Jahal, Abu Lahab ya, dan seluruh tokoh-tokoh para penyair saat itu tidak mengetahui makna dari alif lam mim. Setidaknya sebagai seorang penghafal Quran, kita di apa namanya eh, dicukupkan dengan lafaznya di dunia ini ya. Nanti makna aslinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, ya. Tapi ternyata Imam Tustari ya, ya ini ya sebagaimana sudah kita ketahui ya bahwa ini ulama kasyaf ini. Imam Tustari ini dengan ijtihadnya, lalu kemudian nanti kita akan melihat ternyata alif lam mim itu dimaknai sesuatu yang out of the box ya. Seperti apa ya? Kita baca dulu saja terjemahnya ya. Alif lam mim itu adalah huruf muqatta'ah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an terdapat huruf-huruf muqatta'ah tadi ya, sudah kita jelaskan. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan. Ya, dzalikal kitab, kitab keraguan. Maknanya itu, tulisannya itu ya. Tapi terjemah dalam terjemah Indonesianya ini. Itu yang benar yang mana? Ya tetap itu ya. Yang menunjukkan keagungan yaitu ya. Jadi kalau ini kan ya ini mah gitu ya. Kalau itu sesuatu yang agung ya. Kita akan bahas ya eh, tentang makna ini dan itu. Tidak ada keraguan di dalamnya ya. Jadi maksudnya adalah Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Saking tidak ragu-ragunya Allah di awal surat itu apa namanya show force gitu ya, menunjukkan bagaimana ini huruf yang kalian kenal loh, ini huruf hijaiyah yang kalian kenal ya, huruf hijaiyah yang apa namanya sehari-hari itu menjadi bahasa kalian ya, tapi ternyata kalian sendiri pun nggak ngerti ini bahasanya kalau disatukan. Alif lam mim disatukan bingung mereka. Itu baru ayat pertama langsung disambut dengan kitab ya, Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nanti kita akan membahas juga nih, hudan di sini tidak ada objeknya nih. Petunjuk apa? Ya, maka ketika hudan ini bermakna umum, maka semua jenis petunjuk, manual book ya. Kalau orang manual book bikin itu biasanya ya udah satu. Saya beli handphone Samsung tipe tipe apa tipe berapa Samsung ya? Ya Samsung A5 misalnya ya. Itu maka manual book saya itu ya hanya khusus untuk Samsung A5. Tapi ini Al-Quran ini maknanya umum di sini, hudan. Ini berarti para ulama menafsirkan bahwa seluruh jenis apapun yang membutuhkan petunjuk ini ada dalam Al-Quran. Insya Allah ya. Sampai-sampai itu para sahabat saking yakinnya bahwa semua jenis permasalahan ada dalam Al-Quran, itu kalau mereka untanya hilang, mereka tuh bacanya ke Al-Quran. Nggak nyari kemana-mana dulu, mereka buka Al-Quran. Nah, itu saking pemahaman mereka itu luar biasa dengan Al-Quran. Ya, sampai nama surat An-Naml semut, sampai akhirnya mereka kemudian menemukan itu unta saya tuh di sana tuh, di lembah-lembah itu semutnya. Terinspirasi. Bukan berarti jawabannya ada dalam Al-Quran, ya. Bukan berarti oh nilai terlek unta yang hilang ada di ayat iya, enggak begitu. Ya, karena di sini makna hudan ini bermakna umum. Hudan lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib, ya, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib. Yang gaib yang nggak kelihatan. Jadi iman dulu di sini ya kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Lalu kemudian orang yang menegakkan sholat, sholat ya. Jadi syarat untuk sholat itu beriman dulu.
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, ini pembahasan kita pada apa namanya pada sore hari ini insya Allah ya, apa namanya. Mudah-mudahan kasih kemudahan teman-teman, kasih kesehatan sehingga kita bisa terus menikmati hazanah ya. Jadi jangan sampai nanti kok ini Alif Lam Mim ini Imam Tustari menerjemahkannya menafsirkannya ini kok aneh banget ini ya. Jadi eh, ini hasanah keilmuan ya. Jadi jangan sampai kita apa namanya suuzon gitu ya, berburuk sangka sama ulama salaf ini ya. Ini termasuk ulama salaf ya. Generasi tabiut tabi ya. Wafatnya 270 Hijrah, Hijrah ya. Qala Sahlun Alif Lam Mim Ismullahi azza wa jalla fihi ma'anin wa sifatun ya'rifuha ahlul fahmi bihi wa ghaira anna li ahli zahir fihi ma'ani kasiratan wa amma hadhihi al-hurufu izan faradat fal alifu ta'lifullahi azza wa jalla allafal asya'a kama sya'a wal lamu lutfuhul qadimu wal mimu majduhul azim. Nah, jadi eh, Sahal Imam Tustari ya. Imam Tustari ini berkata, Alif Lam Mim adalah nama Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya terdapat makna-makna dan sifat-sifat yang diketahui oleh orang-orang yang memiliki pemahaman dengannya. Akan tetapi bagi orang-orang yang zohir, ya, orang-orang yang zohir maksudnya orang-orang yang hanya melihat huruf-hurufnya, ya, itu orang-orang zohir menurut Imam Tustari. Di dalamnya, ya, terdapat banyak makna. Jadi untuk melihat eh, makna yang terkandung kita nggak bisa hanya melihat makna zohirnya saja. Adapun huruf-huruf ini apabila berdiri sendiri, ya, izan faradat, kalau huruf-huruf ini berdiri sendiri, jadi huruf-huruf ini berdiri sendiri menurut Imam Tustari itu dimaknai fal alifu ta'lifullahi azza wa jalla. Huruf alif ini adalah penyusunan Allah azza wa jalla yang menyusun segala sesuatu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dia yang menghendaki. Wallamu dan huruf lamnya adalah kelembutannya, lutfuhul qadim, ya, kelembutannya yang terdahulu, ya, yang qadim, yang azali. Wal mimu majduhul azim, wal mimu majduhul azim. Dan mimnya adalah kemuliaan yang agung. Mimnya adalah kemuliaan yang agung. Jadi maknanya banyak. Jadi ulama salaf itu ada yang Ibnu Katsir semua itu tawakuf. Ya udah menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencukupkan pada lafaznya. Ya. Lafaznya saja kita kan enak ya baca dengerin ya. Kori-kori baca alif lam mim gitu ya. Terkaget-kagetnya, terbingung-bingungnya sampai hari kiamat itu masih bingung. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi alif lam mim ini ismullah azza wa jalla fihi ma'ani wa sifatun ya'rifuha ahlul fahm. Dan jadi menurut Imam Tustari ya bahwa untuk memahami teks yang tadi yang tidak yang mutasyabih, yang tersembunyi tadi, yang tersembunyi itu artinya di sana terkandung makna-makna yang memang sirun ala sirrin, ya. Sembunyi di atas sembunyi lagi. Dulu di pembahasan di awal sudah dikatakan ya. Nah, jadi Imam Tustari ini membagi ada yang namanya ahli zahir dan ada yang ma'rifat. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya kalau kita syarah ya
ini termasuk dalam mata mayyasha. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yu'til hikmat. Jadi beberapa ulama ini. Jadi gimana tidak ya? Apa namanya, Imam Tustari itu bisa mengambil kesimpulan seperti itu ya. Ya setidaknya kalau misalnya teman-teman berpendapat ya apa namanya, eh, bahwa alifnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Azza wa Jalla. Lalu eh, lamnya di sini adalah kelembutannya Allah ya, Latif ya, sebagaimana nama-nama Allah yang agung ya dalam Asmaul Husna, salah satunya adalah Al-Latif ya. Ya Allah ya, ya Latif itu artinya maha lembut. Nah, lam di sini adalah kelembutannya Allah Subhanahu wa taala, dan mimnya di sini adalah Majduhul Azim, yaitu adalah keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga-tiganya itu dikembalikan kepada nama-nama Allah yang agung tadi. Ya, karena kita nggak mengetahui ini maknanya, ya. Kita nggak mengetahui maknanya, maka Imam Tustari mengembalikan makna-makna ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha, wallahu allazi la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah, ya. Maka kalau kita melihat keindahan, ya ini nama-nama Allah yang kita ketahui ya sebatas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an. Tapi banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Ya, panggilan-panggilan Allah yang Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Jadi Allah lah pemilik nama-nama yang indah. Wallahu allazi la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Sifat-sifat Allah itu terkandung dalam nama-namanya itu. Nah, ini bisa dipahami oleh al-faham. Tadi ya dikatakan ya. Al-faham artinya orang-orang yang dalam dirinya itu ada kefahaman. Nah, lalu kemudian kenapa lam di sini yang berarti adalah kelembutan? Lutfun ya. Lutfun itu kelembutan. Ya, itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu mim di sini adalah majd ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama Tuhanmu yang memiliki keagungan. Ya. Siapa yang memiliki keagungan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Qala sahlun ya, di paragraf selanjutnya ya. Qala sahlun likulli kitabin anzalahu Allah ta'ala sirrun wa sirrul Qur'an fawatihus suwari. Ya. Li'annaha asma'un wa sifatun mislu qawlihi alif lam mim shad alif lam ra ya. Alif lam mim ra kaf ha ya ain shad ta sin mim ha mim ain sin ra. Fa iza jumi'at hadhihi al-hurufu ba'duha ila ba'din kanat ismallahi al-a'zama
Ai idza ukhiza min kulli suratin harfun ala al-wila'i ay ala ma unzilatis suratu wa ma ba'daha ala nasaqi. Alif lam ra waw hamim wa nun ma'nahu ar-Rahman. Nah, Imam Tustari ya itu mengatakan setiap kitab yang Allah Ta'ala turunkan, ya, setiap kitab yang Allah Ta'ala turunkan itu memiliki rahasia. Dan rahasia Al-Quran adalah pembuka-pembuka surat ya. Karena ia merupakan nama-nama dan sifat Allah seperti firman-Nya Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, ya dan seterusnya. Maka apabila huruf-huruf ini dikumpulkan, Faiza jumi'at hadhil hurufu ba'duha ila ba'din. Jika huruf-huruf ini dikumpulkan sebagian dengan sebagian yang lain, jadilah ia sebagai nama-nama Allah yang paling agung. Ya, jadi Imam Tustari memaknai huruf-huruf muqatta'ah ini sebagai nama-nama Allah yang agung. Yaitu apabila diambil dari setiap surah, satu huruf secara berurutan sesuai dengan urutan turunnya surah dan setelahnya secara tersusun. Ya. Ya. Nah, maka Imam Tustari memaknai keseluruhan huruf-huruf muqatta'ah itu sebagai maknahu ar-Rahman. Ya, jadi kesimpulannya di situ. Memaknai seluruh hurufnya ini adalah ar-Rahman. Jadi huruf-huruf yang banyak itu muaranya ke satu, ke ar-Rahman. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, waqala Ibnu Abbasin wadduha, nama orang ya. Ini. Alif lam mim maknahu annallaha a'lam. Maknanya adalah menurut Ibnu Abbas, alif lam mim hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Lalu menurut Ali waqala Ali ya radhiyallahu an hadhi asma muqatta'ah. Ini adalah nama-nama Allah yang muqatta'ah. Jadi menurut Ibnu Abbas ya radhiyallahu an wadduha nanti bisa dicari nih sahabat juga. Alif lam mim maknanya adalah ma'nahu annallahu a'lamu. Maknanya adalah Allah yang maha mengetahui. Ya, kalau udah seperti itu ya udah kita udah selesai ya. Kita nggak tahu apa-apa intinya begitu. Manusia ini nggak tahu apa-apa intinya begitu ya. Menurut Ibnu Abbas. Lalu berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hazihi asmaun muqatta'atun. Ya. Ini adalah huruf-huruf nama-nama yang terpisah. Nama-nama yang terpotong. Idza ukhiza min kulli harfin harfun la yushbihu sahibahu fajumi'na kana isman min asma'ir rahman idza urifuhu wa da'u bihi kana al-ismul a'zam allazi idza du'iya bihi ajaba. Maknanya kata Ali bin Abi Thalib, huruf-huruf ini adalah nama-nama yang terpisah, terpotong ya. Apabila diambil dari setiap huruf satu huruf yang tidak menyerupai yang lain, lalu dikumpulkan, fajumiat, dikumpulkan, maka ia akan menjadi salah satu dari nama-nama Ar-Rahman. Apabila mereka mengetahuinya dan berdoa dengannya, maka itulah nama Allah yang paling agung, ya. Yang apabila digunakan untuk berdoa, maka dia akan mengabulkan. Nah, ini apa namanya harus kita pahami juga ya, harus hati-hati juga nih. Maksudnya apa nih? Maksudnya berdoa yang seperti apa nih? Gitu. Kita kembali kepada surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, ternyata bisa itu.
minta doa dengan nama-nama Allah, nama Allah. Bahkan juga bisa kita ya berdoa menggunakan wasilah Al-Quran. Ya. Kita berdoa menggunakan wasilah Quran. Itu bisa. Ya. Pertama kita berdoa dulu dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tadi surat Al-A'raf ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Jadi kalau kita relevansikan, kita kait-kaitkan, ternyata huruf muqatta'ah itu ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan nama Allah secara isyari tapi ya, bukan secara zahiri. Jadi secara makna bukan lafaz langsung. Bisa menjadi sarana doa sebagaimana keumuman Al-Qur'an itu ya, keumuman Al-Qur'an itu bisa dijadikan sebagai doa. Jadi Al-Qur'an itu termasuk wasilah. Jadi kalau kita tawasul, nah, itu bid'ah. Ntar dulu, tawasul kemana dulu? Kalau tawasul dengan Al-Quran itu diperbolehkan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Nah, ada kata-kata wasilah. Jadi jangan sampai kita alergi dengan istilah wasilah. Ini adalah istilah yang ada dalam Al-Quran. Walaupun banyak orang yang kemudian menyalahgunakan istilah wasilah itu, tawasul sama kuburan, tawasul sama apa lagi, eh, keramat ya, yang dikeramatkan pohon-pohon, eh, sesaji, yang enggak yang seperti itu. Kita bisa orang-orang beriman bertawasul dengan apa? Nama-nama Allah yang agung, langsung kepada Allah, atau dengan Al-Quran yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekat kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 35. Nah, jadi kita bisa itu berdoa dengan wasilah, dengan nama-nama Allah yang agung. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoa dengan nama-nama Allah yang baik tadi. Nama-nama Allah yang indah tadi. Jadi ambil nama Allah ada dalam Al-Quran, jadikan dalam doa. Misalnya ya Rahman, rahmatilah kami, kan begitu. Ya, ya Allah. Jadi di depannya itu sebelum kita berdoa kita berwasilah dulu dengan nama-nama Allah. Jangan turunkan hujan. Itu kan nggak menyebut nama-nama Allah. Kata Allah kalau berdoa, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan itu. Ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, ampunkan ya Allah seorang wanita yang rahimnya pernah kami tumpangi 9 bulan 10 hari. Dialah ibu kami ya Allah. Nah, itu. Jadi depannya ada kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Wanita itu yang telah melahirkan hingga kamilah yang turun ke dunia ini. Cara berdoa. Jadi doa itu bisa dengan nama Allah yang sudah tadi dengan Al-Quran. Nah, atau dengan amal soleh. Kamu punya amal soleh nih. Apa amal soleh yang kira-kira sulit lah dikalahkan sama orang lain gitu ya. Itu berdoa dengan amal soleh bisa. Sebagaimana ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Salah satunya pernah ya. Ya Allah dulu ini lagi terjepit di dalam gua. Nggak bisa kebuka sama sekali. Guanya udah tertutup rapat. Akhirnya kata salah seorang kita berdoa dengan amal soleh kita masing-masing. Nah, ada satu orang yang ya berdoa, ya Allah bukakan pintu gua ini. Saya dulu punya amal soleh, ya. Saya punya seorang ibu, ya. Lalu kemudian setiap pagi sebelum saya berikan eh, sebotol susu, ya, susu atau sarapan itu ya. Lalu kemudian saya berikan dahulu susu ini kepada ibu saya. Baru sisanya saya berikan kepada istri dan anak-anak saya, keluarga saya. Jadi semua gitu. Sisanya itu baru dikasihkan ke keluarganya. Setiap pagi dia berikan
sarapan tuh, ya susu tuh kepada ibunya dulu. Ya Allah, jika engkau ridho dengan amal soleh ini, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya pintu gua itu terbuka. Ya. Mereka berdoa dengan perantara amal soleh mereka. Jadi membaca Quran, amal soleh itu bisa jadi wasilah. Dan Al-Quran itu kenapa bisa menjadi wasilah ketika kita berdoa? Makanya orang-orang yang menghafalkan Quran itu bisa memberikan syafaat ini, ya, menghafal Quran. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya akan mengangkat derajat surganya orang-orang penghafal Quran itu sebagaimana pencapaian hafalan bacaan mereka, ya. Baca lalu naiklah, ikro wartaki, baca naiklah, derajatnya naik terus itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena ia akan memberi syafaat bagi pembacanya. Nah, jadi ini adalah wasilah yang dibenarkan. Ya, misalnya kita baca ya Allah dengan wasilah Al-Quran yang saya baca. Kita lagi baca misalnya surat Al-Muluk, kan? Maka ya Allah, kita baca Al-Muluknya, sembuhkanlah. Itu bisa. Ya, berwasilah dengan surat. Baik, kita akan lanjut. Jadi kita kembali ya. Waqala Ibnu Abbasin, apa namanya, berkata Ibnu Abbas wa doa ma'na Allah alam wa qala Ali radhiyallahu an hadhihi al-asma'u muqatta'ah. Ini adalah nama-nama yang terpisah, yang terpotong. Jadi eh, dalil Quran yang mengatakan bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah meliputi segala sesuatu. Ini termasuk meliputi segala ilmunya. Ya, termasuk mengetahui makna yang sebenarnya dari mana alif lam mim di sini. Maka Ali radhiyallahu anhu itu mengembalikan maknanya adalah annallaha a'lam. Ya, kalau saya ditanya pendapatnya ya ikutin pendapatnya Ali. Karena ini materinya adalah studi naskah tafsir Tustari, ya kita bacakan ya pernyataannya dari Imam Tustari ya tadi alif Allah, eh, lamnya bermakna kelembutan, lutfah, mimnya bernama Majid, Allah yang Maha Agung. Jadi makna di sana bahwa nama-nama Allah itu bisa dijadikan sebagai doa yang tadi dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu ya. Maka maknanya tadi ya bahwa nama-nama Allah itu bisa dijadikan untuk wasilah kita dalam dalam berdoa. Doa dengan nama-nama Allah. Oke, kita lanjut. Waqala sahlun, nah, kita lanjut ya. Waqala sahlun ini makna alif lam mim yang lain ya. Jadi tadi sudah ditafsirkan. Jadi Imam Tustari ini tidak hanya menafsirkan alif lam mim satu versi. Ada versi yang kedua. Waqala sahlun alif lam mim dzalikal kitab al alifullahu wal lamul abdu wal mimu Muhammadun
sallallahu alaihi wasallam kay yattasilal 'abdu bimaulahu min makani tauhidihi wa iqtidaihi binabiyhi. Ini jangan kaget lagi ya. Saya tadi merenungi dulu ya, ini maksudnya gimana. Berkata Imam Sahal ya, Imam Tustari, Zal alif lam mim zalikal kitab, itulah kitab. Alif di sini menurut Imam Tustari adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terdengar lagi suara saya? Cek cek suara. Halo. Terdengar, Ustadz. Oke, baik kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai alif lam mim ya. Masih alif lam mim ini. Ada yang tahu alif lam mim yang kedua versinya Imam Tustari? Alifnya itu sebagai apa? Di sini ada tulisannya ya. Nih. Wa qala Sahal, ya, berkata Imam Sahal Tustari, dzalikal kitab, kitab itu ya. Ya, untuk alif lam mim, al alifu Allah. Jadi Allah itu dimaknai sebagai alif, ya. Wal lamu al abdu, dan lamnya sebagai hamba. Wal mimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mimnya itu diterjemahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat ya sampai situ ya, kalau nanti putus lagi bisa melanjutkan. Kayat tasilal abdu, supaya ya, supaya hamba tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yattasilal abdu bimaulahu min makani tauhidihi waqtidaihi binabiyhi. Ya, bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya apa lagi nih? Ya. Jadi kok alifnya ini apa namanya dimaknai Allah ya? Bahwa Allah itu memang sumber segala-galanya ya. Allah itu sumber segala-galanya. Dan hamba ini kita ini subjek. Kita ini memang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana cara kita mengenal Allah? Pasti kita membutuhkan yang namanya yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenalkan kita kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
Ya, makanya Imam Tustari di sini memaknai alif ini sebagai Allah Subhanahu wa taala, lam di sini sebagai abdun, hamba, dan mim di sini sebagai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena kita memang hidup di dunia ini tujuannya satu saja, yaitu apa? Beribadah, ya. Dan cara kita beribadah kepada Allah, kita nggak mungkin bisa beribadah dengan baik kepada Allah kecuali mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittiba Rasul, ya. Coba syarat diterimanya ibadah kan cuma dua, ikhlas dan ittiba. Kalau kita tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak bisa kita beribadah kepada Allah. Sementara eh, tujuan kita sebagaimana di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya, surat Az-Zariyat. Ibadah kalau nggak dikenalin sama Nabi Muhammad SAW, maka tidak bisa. Ada orang bergua nggak mau syariat, itu banyak loh orang yang nggak mau sholat. Ngakunya hati saya sudah sholat. Gimana cara dia sholat, hatinya sholat katanya. Nabi loh yang paling baik rukunya, paling baik sujudnya, paling takut sama Allah masih sholat. Ada orang yang sudah merasa tidak perlu sholat. Nah, ini salah lagi akhirnya. Maka alif lam mim itu alifnya sebagai Allah Subhanahu wa taala, lamnya itu sebagai hamba, lalu mimnya adalah Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata Imam Tustari, ya, bukan kata saya nih, ya. Maka surat Al-Imran, ya, juga itu mengatakan dalam ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ya, aku di sini siapa? Ittiba'ur Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita cinta sama Allah, ikutin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, alif lam mim di sini diterjemahkan sebagai, saya ulang-ulang, ya. Alifnya Allah, lamnya abdun, yaitu hamba, lalu mimnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, itu tiga, memang tiga itu aja yang paling utama. Adanya hamba, adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah itu memang paling dekat sama hambanya. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih dekat daripada urat leher kita nih, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa idza sa'alaka ibadi anni, ya, fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwa aku tuh dekat. Jadi hubungannya langsung. Lam di sini bermakna sebagai hamba. Menuju siapa? Menuju alif tadi, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai mimnya di sini adalah sebagai wasilah kita bisa mengenal syariat ini, dan bahkan kita bisa menjadi rahmat untuk seluruh alam, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk rahmat menjadi seluruh alam. Nabi sudah tiada, maka yang melanjutkan rahmat seluruh alam siapa? Ya, ini umatnya hari ini, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat untuk seluruh alam. Maka manusia yang sudah kemudian menjadi umatnya, maka kita wajib melanjutkan estafet dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke berbagai penjuru belahan dunia lainnya, gitu, ya, agar ya rahmat bagi seluruh alam itu terus 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 seperti itu. Jadi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti taat juga kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa kita nggak taat, ya. Ya, saya maunya sama Allah saja, nggak mau ikutin syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi. Ya, orang Yahudi juga begitu. Dia, ya, mengatakan Tuhannya adalah Allah. Tapi dia nggak mau kalau misalnya ternyata Nabi yang terakhir adalah turun dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Jadi dia nggak mengakui keimanan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Padahal iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagian dari rukun. Nah, jadi penting sekali kita sebagai umatnya hari ini itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Sunnah, semua sunnah-sunnahnya itu kita ikutin. Ya, nah, alif lam mim di sini ya Allah, hambanya dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku. Ya. Hmm. Nah, kita masuk selanjutnya. Nah ini ya, jadi ada makna yang ketiga ya, tentang alif lam mim yang dimaknai oleh Imam Tustari. Ini ya. Nah, nanti di kata-kata ini teman-teman biar nggak ini juga ya, biar tahu juga oh ternyata ada yang memaknai alif lam mim itu seperti itu ya. Kayak kita bacakan. Jadi langsung saja di sini ya bahwa alif lam mim itu dimaknai yang ketiga, alif itu sebagai Allah Subhanahu wa taala dan lam di sini sebagai Jibril ya. Walamu Jibril alaihi salatu wassalam wal mimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana nih? Nah ini nih. Ya, ini ya. Eh, wa qala Sahlun balaghani an ibni Abbasin annahu qala aqsamullah ta'ala anna hadzal kitab allazi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa al-kitab allazi huwa min indillahi ta'ala faqala alif lam mim dzalikal kitab al-alifu Allahu. Alif itu disebab dimaknai sebagai Allah. Walamu Jibril alaihissalam dan lamnya di sini adalah Jibril alaihissalam. Ya. Dan mimnya di sini dimaknai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal mim Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqsamallahu ta'ala binafsihi wa Jibril wa Muhammadin alaihi salam. Dan Allah itu bersumpah dengan dirinya, Allah juga bersumpah dengan malaikat Jibril, dan Allah juga bersumpah dengan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu nama-nama yang tadi disebutkan ya, bahwa Allah itu alif, lamnya itu di situ malaikat Jibril, ya, itu dan mimnya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak menjadikan kita ini sebenarnya, apalagi ada misalnya ini Imam Tusari ini keluar dari Islam, enggak ya? Karena memang ulama salaf itu ada yang menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang memaknainya seperti itu. Dan itu semua tidak keluar dari syariat. Mana syariat yang dilanggar itu mana? Ikut sunnah ya, ikutan sunnah ya. Tidak ada syariat yang tidak ada syariat yang dilanggar. Jadi ada kosam di bawahnya itu. Memang Allah pernah bersumpah ya. Allah bersumpah namanya dengan nama Ruhullah itu ya. Nazzala bihi Ruhul Amin ya. Nazzala bihi Ruhul Amin. Diturunkan ya oleh Ruhul Amin. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Diturunkan oleh Ruhul Amin yaitu malaikat Jibril ke dalam hatimu agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan.
Dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan atas izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Semuanya atas izin Allah. Malaikat Jibril tidak punya kuasa. Nabi Muhammad SAW tidak punya kuasa. Semua atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tanzilu min rabbil alamin. Tanzilu min rabbil alamin. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini, semesta alam ini. Jadi eh, ini tantangan sebenarnya ya untuk kaum kafir Quraisy bahwa Al-Quran itu dzalikal kitab la raiba fi, tidak ada keraguan. Tidak ada kitab, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, dan Jibril yang kemudian mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menemui Nabi dan mengajarkan Al-Quran dengan apa? Hah? Jibril mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditalaki, ya. Karena Jibrilu yalkin Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan Al-Quran kepadanya. Jadi apa namanya, inilah hasanah kekayaan ilmuwan ya, keilmuan kita hari ini, bahwa ternyata ada makna-makna yang difahami oleh para ulama salafus saleh seperti itu ya. Teman-teman nanti bisa diulang-ulang kembali ini ya pembahasan kita terkait permasalahan ini, eh, yang luar biasa tadi ya, eh, bahwa Allah Subhanahu wa taala apa namanya, 3 huruf saja kita ini nggak kehabisan kehabisan kata-kata ya. Tuh, dari 3 huruf saja orang Arab sendiri yang asli Arab itu ditantang ya, tidak untuk menciptakan satu Quran, bahkan satu ayat ya, bahkan untuk 3 huruf nggak bisa, 2 huruf atau 1 huruf, yaitu nun, 1 huruf pun kita nggak bisa ya. Nah, ini semua adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebagai penutup, mari sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita nih untuk kemudian menjadi faham dalam tafsir ya, menjadi faham dalam Al-Qur'an, menjadi faham dalam ilmu agama. Allah faqihkan kita dalam ilmu agama ya. Agar apa? Agar tadi ya kita semakin dekat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, tuh. Terus diulang-ulang ya doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibnu Abbas. Kita doakan juga kepada anak-anak kita, Allahumma faqihu Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dan dalam agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Maksudnya adalah tafsir tafsir Quran. Ya, itu saja barangkali dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kebodohan, dari kesalahan dan kekhilafan kami pribadi. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik.